Selamat siang, perkenalkan saya Ernestine dengan NPM 224170 dari Universitas Internasional Batam. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memandu langkah-langkah pengujian data menggunakan metode PLSM melalui software Smart PLS 3 sesuai dengan model penelitian saya. Nah, mari kita mulai. Jadi judul dari penelitian saya itu analisis faktor yang menentukan financial behavior di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis financial socialization terhadap financial behavior dengan financial knowledge, financial skills, digital knowledge sebagai variabel mediasi. Nah, langkah pertama untuk menguji data itu menyiapkan datanya. Sebelumnya saya sudah mengumpulkan data dari 411 responden generasi Z di Batam, Indonesia melalui Google Form. Jadi data ini saya buka dulu. Nah, ini datanya. Data ini saya kemudian ekspor ke Microsoft Excel dan dicek kelengkapan serta konsistensinya. Jadi ini saya save dulu menggunakan format CSV agar bisa nanti diimport ke Smart PLS. Nah, ini penampilannya ketika dibuka di Microsoft Excel. Karena sebelumnya ini saya kolaborasi dengan teman saya yang model penelitiannya itu yang mirip, makanya memiliki 811 jawaban. Nah, ini setelah saya save ke dalam Excel, ini saya perlu disaring kembali. Jadi saya cuma ambil data-data yang saya kumpulkan, tidak dari teman saya. Seperti saya itu menganalisis generasi Z dan teman saya itu menganalisis gen milenial, sehingga saya saringnya itu melalui dari umur. Ini saya sudah ada data yang sudah saya saring. Ini saya juga dari pertanyaan yang sebelumnya seperti ini, saya mengganti menjadi kode-kode dari variabel saya. Seperti financial socialization, saya kode menjadi FS1, FS2, dan seterusnya. Selanjutnya, dari data ini, saya akan mulai mengolahnya menggunakan Smart PLS. Jadi, saya buka dulu aplikasi Smart PLS-nya. Kita akan membuat new project. Nah, dari sini kemudian double klik to import data. Jadi gunakan ini. Nah, ini penampilannya setelah berhasil export, kemudian diklik yang atas ini. Yang di sini itu merupakan variabel indikatornya. Jadi saya perlu untuk menghubungkan variabel-variabel tersebut sesuai dengan model penelitian saya yang sebelumnya ini. Oke, jadi saya menggunakan tombol shift di keyboard untuk klik yang memiliki kode yang sama. Financial socialization, kemudian financial knowledge, financial skills, digital knowledge, dan juga dan juga financial behavior. Nah, selanjutnya akan saya hubungkan. Ini saya bisa ya
dirapikan jadi lebih kelihatan lebih rapi ya. Kemudian ini saya connect di begini. Kemudian saya juga rename supaya lebih rapi, financial socialization. Nah, setelah begini kemudian kita jalankan PLS algorithm untuk melihat nilai outer loading di masing-masing indikator. Start calculation. Kemudian diklik untuk outer loading. Nah, dari berdasarkan hasil output, semua indikator itu memiliki outer loading di atas 0,7 yang berarti valid. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap indikator itu mampu mempresentasikan konstruk dengan baik. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian reliabilitas dan validitas. Nah, semua nilai dari Cronbach alpha, ROA, composite reliability, dan AVE itu menunjukkan berada di atas 0,7. Jadi menunjukkan bahwa data kita ini reliable dan konsisten. Setelah ini saya ekspor ke Excel. Jadi untuk simpan data dari hasil yang PLS algorithm ini. Nah, ini setelah selesai dari pengujian outer model, kemudian kembali ke sini untuk selanjutnya mengkalkulasi inner model. Nah, menggunakan bootstrapping. Jadi untuk menguji hubungan antar variabel dan melihat signifikansi pengaruhnya. Jadi start calculation. Nah, berikut itu hasil dari pengujian bootstrapping untuk melihat direct effects di path coefficient ini. Jadi dari data ini bisa dilihat bahwa financial knowledge terhadap financial behavior itu tidak signifikan karena p-values-nya itu 0,216, atau kalau di Smart PLS 3 bisa dilihat kalau dia itu warnanya merah, berarti tidak signifikan. Selanjutnya kita akan melihat specific indirect effects untuk melihat pengaruh mediasi. Jadi di sini bisa dilihat bahwa data financial knowledge sebagai mediasi financial socialization terhadap financial behavior itu tidak signifikan karena p-values-nya 0,240 atau warna merah. Jadi dari hasil pengujian bootstrapping ini atau inner model itu juga perlu diekspor ke Excel. Jadi diekspor. Jadi tujuan ekspor itu supaya nanti ketika menulis artikel kita bisa langsung menggunakan angka-angka yang berada di Excel tersebut, jadi tidak perlu menguji kembali. Jadi hasil ini itu sesuai dengan teori of planned behavior dari Aschenn tahun 1991, di mana perilaku individu itu dipengaruhi oleh sikap, norma, dan kontrol perilaku yang dirasakan.
Jadi dalam konteks penelitian ini, financial socialization itu membentuk sikap dan norma, sedangkan financial skills dan digital knowledge itu memperkuat perceived control. Dan financial knowledge saja atau pengetahuan keuangan saja ternyata belum cukup untuk mendorong perilaku keuangan secara positif tanpa diikuti oleh keterampilan dan adaptasi digital. Jadi kesimpulannya itu penting bagi generasi Z untuk tidak hanya memiliki pengetahuan, tapi juga keterampilan dan literasi digital dalam pengelolaan keuangan. Demikian tutorial pengujian data saya menggunakan SmartPLS 3 berdasarkan model penelitian saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.